Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan angkatan Imtiazar Generation, yaitu angkatan 2017. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam kehidupan kalian dan menjadikan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, ya. Dan siapapun yang melihat video ini, tayangan ini, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, mungkin ya kita akan masuk kepada bulan yang suci. Jadi urutannya ini 3 bulan ini sangat luar biasa, mulai dari Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, ya. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kita akan telaah hadis Rasulullah nih dalam kitab Jawakhir Al-Bukhari. Pada suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat. Kata Umar, "Man yahfadhu hadisan anin Nabi SAW anil fitnah." Barang siapa yang hafal, kata Sayyidina Umar, siapa yang hafal hadis dari Rasulullah tentang apa yang disebut dengan fitnah. Nah, kemudian berdirilah seorang sahabat, Abu Huzaifah. Sami'tu Rasulullah, ya kan, saya mendengar Rasulullah berkata, kata Abu Huzaifah, fitnatur rajuli, fitnah seorang laki-laki itu, fitnah seorang hamba itu adalah li ahlihi wa malihi wa jarihi. Di sini ada tiga fitnah. Apa sih fitnah? Fitnah itu maknanya bisa, yang pertama, fitnah itu bisa bermakna azab. Yang kedua, fitnah juga bisa bermakna bala ataupun cobaan, ataupun bisa bermakna potensi dosa. Jadi potensi dosa seseorang itu bisa tiga hal, kata Nabi. Ini adalah sebetulnya sebuah tes dari Umar bin Khattab kepada para sahabat. Barangkali ada yang ingat nggak nih? Ada yang ingat nggak hadis Nabi tentang fitnah? Ternyata ada yang ingat, Abu Huzaifah. Bukan berarti Umar bin Khattab tidak ingat, dia hanya ingin mengetes para sahabat. Jadi 3. Yang pertama, cobaan seseorang itu ada pada keluarganya. Yang kedua ada pada hartanya. Yang ketiga ada pada jar atau tetangganya. Ini 3 ini ada potensi pahala, ada potensi dosa. Jadi bisa jadi seorang itu banyak berdosa dengan sesama keluarganya. Itu mungkin dia berdosa pada anaknya, mungkin kepada istrinya, atau istri terhadap suaminya, dan seterusnya. Atau pada hartanya, mungkin di antara hartanya ada harta yang kurang halal ketika dia berusaha mencari harta atau mencari nafkah, atau ada harta yang mungkin sebetulnya sudah wajib zakat tetapi tidak dizakatkan. Bisa jadi itu potensi. Yang ketiga adalah jar, tetangga, kehidupan sosial. Nah, kemudian Rasulullah di ujung hadis ini yang disampaikan Abu Huzaifah dan Umar ini memberikan penawarnya, wa tukaffiru has-salatu was-siyam was-sadaqah. Dari 3 potensi dosa ini bisa dihapus, bisa dikafaroh, bisa diampuni oleh Allah dengan apa? Pertama adalah dengan salat, kedua dengan puasa, dan ketiga dengan sedekah. Nah, ini 3-tiganya ini yang menjadi kafarahnya ini ada semua di bulan Ramadan.
Salatnya, puasanya, sedekah, termasuk juga zakat juga bermakna sedekah di sana. Nah, berarti kurikulum yang harus kita buat, nah, bagi kita semua nih, ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan, berarti apa yang diperkuat? Pertama adalah salat, kemudian puasa kita, kemudian bagaimana amaliyah sosial kita, diantaranya adalah sedekah dan lain-lain. Jadi sudah masuk Ramadan, salat. Ini kita Ramadan ini harus punya kurikulum, punya target gitu. Jangan setiap tahun kita puasa begitu-begitu saja. Padahal sudah belasan tahun, puluhan tahun kita puasa sejak kita balik, tapi tidak pernah ada peningkatan dari puasa kita. Bahkan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan seseorang itu dalam tingkatan ibadah ada 3 tahap. Ada yang awam, ada yang khas, ada yang khawasil, khawas. Awam, khas, khawasil, khas. Ini tingkatan ibadah seseorang. Ada yang ibadahnya awam, mungkin ilmunya juga dia sedikit, amaliyah ibadahnya juga biasa-biasa saja. Meningkat sedikit, khas, sudah mulai menjaga pandangannya, menjaga mulutnya, tidak berbohong atau tidak kalamuz zur, ya, tidak mengucapkan perkataan dusta ketika puasa. Semua anggota tubuhnya berpuasa, itu mungkin derajat yang lebih tinggi dari puasa dia yang awam sebelumnya. Nah, ini bagaimana sholatnya, puasanya. Jadi 2 amalan penting ini, termasuk yang ketiga adalah sedekah, ini harus kita persiapkan di bulan Ramadan. Sholatnya bagaimana? 5 waktunya dijaga atau tidak? Puasa iya dia laksanakan, sholatnya ditinggalkan. Lah, lantas seperti apa itu? Sholat 5 waktunya, kalau bisa ditambah rawatibnya, ditambah duhanya, tahajudnya ketika masuk bulan suci Ramadan. Puasanya tadi udah tingkatan yang level yang lebih tinggi. Kemudian ditambah dengan ibadah sosial yang lainnya, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil simpulan, kalau 3-nya ini benar, sholatnya, puasanya, kemudian beramal sosial juga baik, maka mereka yang kemudian disebut dengan orang-orang yang maghfur, orang-orang yang diampuni oleh Allah setelah selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Dan itu yang kita harapkan. Semoga di Ramadan tahun ini, ya, kita semua, baik itu imtiyazar dan semua siapapun yang mendengar kajian ini, insya Allah kita diberikan kekuatan untuk beribadah bulan Ramadan. Laksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, perkuat sholat kita, puasa kita, dan ibadah sosial yang lainnya. Semoga kita keluar dari Ramadan nanti betul-betul suci seperti bayi yang baru lahir, bersih dari dosa, dan dipersiapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukran, ini saja kajian kita, ya. Salam kepada rekan-rekan kalian imtiyazar dan alumni Yapida dimanapun berada, dan umat muslim dimanapun berada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.